Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Alhamdulillah hari ini kita masih dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat. Baik anak-anak sekalian, selalu jaga sholatnya, selalu jaga baca Al-Qur'annya ya. Jangan ditinggalkan bacaan Al-Qur'an dan sholatnya. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang baca tulis Al-Qur'an. Kemarin kita sudah mempelajari tentang bacaan izhar, yakni bacaan yang dibaca secara jelas. Sekarang pada bagian yang kedua, hukum daripada nun mati ya, hukum daripada nun mati dan tanwin adalah idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Coba lihat di sini. Ya, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Kalau dilihat dari penjelasannya, kita lihat anak sekalian, idgham bi gunnah yang pertama. Idgham bi gunnah sebagaimana artinya, yakni bacaan yang masuk ya dengan huruf yang setelahnya, artinya didengungkan ketika membacanya. Kaidahnya sama, apabila nun mati atau tanwin an, in, un bertemu dengan huruf idgham bi gunnah. Huruf idgham bi gunnah itu ada 4. Ada huruf waw, ada huruf nun, ada huruf mim, dan huruf ya. Jadi 4 huruf ini salah satunya bertemu dengan nun mati atau tanwin, maka dia dibaca gunnah, ya, dibaca gunnah. Contoh anak-anak sekalian, famay, nun mati bertemu dengan huruf ya. Famay ya'mal wujuhi ya, wujuhi. Nah, tanwin bertemu dengan huruf ya. Kalau ini nun mati bertemu huruf ya, yang ini tanwin bertemu dengan huruf ya, maka dia dibaca gunnah suaranya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ini ya, wujuhun yawma idzin na'imah ya. Jadi dia dibaca gunnah. Adapun contohnya anak-anak bisa lihat di bukunya itu ya. Di buku halaman berapa? Coba lihat sini. Di bab ketiga ya, di halaman 23 itu ada contoh-contohnya ya. Contoh mim misalnya, mim mithli, nun mati bertemu huruf mim, amadim mumaddadah. Kemudian an nafsin hiqqatun naghfir, miu ya, miu waliyin lahabin watab. Nah, jadi didengung, digunakan suaranya. Faman ya'mal khairan yarah. Nah, jadi jangan cepat ya. Baik. Ini contoh daripada idgham bi gunnah. Sekarang kita masuk kepada idgham bila gunnah. Jadi idgham bila gunnah ini lawan daripada idgham bi gunnah. Kalau bi gunnah dengan cara suaranya digunakan dengung, kalau yang ini dengan tidak mendengung atau tidak menggunnah suaranya. Hurufnya kaidahnya sama. Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf bila gunnah. Huruf bila gunnah itu ada 2, ro dan huruf lam. Ya, ro dan lam bertemu dengan salah satu huruf ini, nun mati atau tanwin, maka dia dibaca jelas atau tidak didengungkan. Contoh, humazatil lumazah ya, asyhadu alla ilah. Nah, boleh asyhadu alla ya, tapi dia dibaca jelas. Oke. Contoh itu mir rabbihim ya, di bukunya itu ada ya, mir rabbihim, nun mati bertemu dengan huruf ra, maka dia dibaca jelas. Baik. Di bukunya sudah jelas ya. Nah, Bapak jelaskan sedikit tentang yang di bawahnya. Kok di bawahnya ada ad-dunya, bunyanun ya?
Nah, anak sekalian, kaidah daripada idgham bi gunnah itu kan nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ini ya. Tapi di bukunya itu ada yang izhar mutlak namanya ya. Ini anak-anak sekalian, walaupun dia bertemu dengan nun mati atau tanwin, ya nun mati atau tanwin, tapi dia dibaca jelas. Kenapa? Bedanya kalau idgham bil gunnah itu hurufnya terpisah, bacaannya terpisah. Kalau dia izhar mutlak, dia disambung ya. Bedanya cuma disambung. Jadi kalau bertemu dengan izhar mutlak seperti ini, maka dia dibaca jelas. Tidak boleh dibaca dengung. Misalnya ad-dunya, tidak boleh dibaca ad-dunya atau qinwan, tidak boleh. Tapi qinwanun, jadi baca jelas. Bunyanun, sinwanun. Baik, itu saja ya penjelasan yang di bawah, biar anak-anak sekalian tidak keliru, tidak bingung ya. Kenapa yang ini maksudnya untuk apa ya, itu maksudnya. Jadi yang di bawah khusus yang ini yang bersambung ya, tidak terpisah seperti ini, maka jadi baca izhar mutlak. Baik anak-anak sekalian, pada pembelajaran hari ini kita belajar tentang idgham bil gunnah dan bila gunnah. Sekarang anak-anak coba cari dua contoh saja bacaan idgham bi gunnah dan bacaan idgham bila gunnah. Dua saja ya saya. Boleh dicari di buku handbooknya boleh, atau mau dicari di Al-Qur'an juga boleh. Garis bawahi saja yang mana bacaannya ya, garis bawahi saja. Nggak usah ditulis seluruhnya secara keseluruhan. Contoh ya kayak gini, garis bawahi. Oh ini bacaannya. Nah, ya di garis bawahi. Ya ini di garis bawahi. Paham ya? Baik, terima kasih atas perhatiannya. Pak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.